Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 344-346 persahabatan pertama kompetisi kedua. Tanpa menoleh sedikit pun, Kevin Ye sudah tahu siapa pemilik suara menyebalkan itu di belakangnya. Berdiri di belakang Kevin Ye, mengenakan pakaian olahraga, dengan angka 8 tertulis di atasnya, siapa lagi kalau bukan Qiao Yu. Karena Qiao Yu telah datang, maka wajar saja, adik laki-laki Qiao Yu yang paling tulus, Zhao Longxing, akan menemaninya di sisinya. Namun, yang membuat Mia Fang dan Lana Qin bingung adalah Zhao Longxing juga mengenakan pakaian olahraga, dengan angka besar di dadanya yang tertulis 9. Di mata semua orang di kelas 2 kelas 11, pasangan cep ini muncul secara terbuka, dengan ekspresi tak kenal takut di wajah mereka. Menghadapi provokasi Qiao Yu, Kevin Ye, yang menggendong seorang anak kecil di lengannya, menoleh sambil tersenyum dan tanpa basa-basi mengukur Qiao Yu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut, "Yo, Tuan Muda Yu. Tentu saja, hari ini Tuan Muda ini akan mengalahkanmu dengan adil." Menghadapi Kevin Ye, dia menggertakkan giginya. Kevin Ye tampak seperti dia berutang padanya 1.080.000. Kevin Ye tertawa dan bercanda, "Mari kita bicara setelah kamu mengalahkanku." Namun, dia takut Tuan Muda Yu akan menggunakan terlalu banyak kekuatan kali ini, dan jika dia memuntahkan darah dalam perjalanan ke sini lagi, itu tidak akan indah. Bagaimanapun, tubuh adalah fondasi revolusi, bukan? Mendengar ejekan Kevin Ye, orang-orang di sekitarnya langsung tertawa terbahak-bahak. Wajah Qiao Yu menjadi pucat, sangat sulit untuk dilihat. Melihat tuannya telah dipermalukan, Zhao Longxing segera melangkah maju dan menunjuk Kevin Ye, "Ye bodoh, jangan sombong. Biarkan aku katakan padamu, kamu telah kalah kali ini." Kevin Ye tertawa seolah-olah dia tidak keberatan, "Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kalian berdua bisa menang melawanku." Qiao Yu menggertakkan giginya sambil mengacungkan jari tengah pada Kevin Ye dan berkata, "Kevin Ye, aku tidak ingin bertengkar denganmu hanya karena kata-kata. Itu hanya hal-hal kekanak-kanakan. Apakah kamu punya nyali untuk bertaruh denganku?" "Taruhan." Kevin Ye berkata tanpa berpikir, "Baiklah, seperti kata pepatah, pertaruhan kecil itu untuk bersenang-senang. Aku ingin tahu bagaimana Tuan Muda Yu mau berjudi." Melihat Kevin Ye telah terpancing, Qiao Yu langsung tertawa, "Tentu, mari kita bertaruh pada kekalahan lari jarak jauh 10.000 meter, aku akan bertaruh 1 juta denganmu, jika aku kalah, aku akan memberimu 1 juta, jika aku menang, kamu harus mengembalikan pasar elang emas kepadaku, bagaimana menurutmu?" Mendengar kata-kata Qiao Yu, Howard Zhang, yang berada di samping, juga tertawa bodoh. Orang bodoh lainnya yang terburu-buru untuk memberikan uang kepada kakak Yeku. Namun, taruhan 1 juta milik Qiao Yu memang sedikit menakutkan. Semua siswa kelas 2 kelas 11 saling memandang, mendesah dengan emosi pada saat yang sama, dalam hal uang, keluarga Qiao Yu masih memiliki lebih dari itu. Dia benar-benar memiliki banyak uang. Tentu saja, Kevin Ye tidak akan menganggap Qiao Yu sebagai orang bodoh. Berkata, "Saya katakan, Tuan Muda Yu, apakah Anda tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah, atau apakah Anda tidak tahu bagaimana melakukannya untuk saya? Saya menghabiskan 12 juta untuk toko itu di pasar elang emas, apakah Anda bercanda dengan saya jika Anda bertaruh 1 juta sekarang?" Qiao Yu menggertakkan giginya, "Toko itu milik keluargaku. Tetapi saya menghabiskan 12 juta. Qiao Yu tidak punya pilihan selain berkata dengan penuh kebencian, "Lalu apa yang ingin Anda lakukan?" Kevin Ye tiba-tiba tertawa, "Karena Tuan Muda Yu ingin bertaruh, maka taruhannya harus adil. Bagaimana dengan ini, taruhan ini antara kita berdua?" Qiao Yu melihat bahwa Kevin Ye bahkan tidak memberinya kesempatan, dan hanya bisa berkata dengan keras, "Baiklah, Ye bodoh, kamu sendiri yang mengatakannya. Saat kamu kalah, jangan menarik kembali kata-katamu. Longxing, ayo pergi." Setelah mengatakan itu, Qiao Yu berbalik dan pergi bersama adik laki-lakinya yang paling setia, Zhao Longxing. Melihat Qiao Yu dan Zhao Longxing meninggalkan bayangan utara, Kevin Ye hanya mengucapkan satu kalimat, "Kamu tidak tahu apa namanya." Kevin Ye saat ini sedang melihat Qiao Yu dan Zhao Longxing, tetapi semua orang di kelas 11 SMA sedang melihat Kevin Ye. Semua orang samar-samar dapat mendengar percakapan antara Kevin Ye dan Qiao Yu. 12 juta, di mata siswa biasa ini, adalah angka astronomi. Ya Tuhan, apakah aku salah dengar? 12 juta, Kevin Ye benar-benar sangat kaya. Kau tidak salah dengar,
Itu benar-benar 12 juta, aku juga baru mendengarnya. Wah, aku tidak menyangka. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa bukan hanya nilai Marshall Ye yang bagus, tetapi dia juga orang kaya yang tidak terlihat. Aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa melakukannya, aku akan mati, aku merasa jantungku akan melompat keluar dari dadaku. Mia Fang dan Lana Qin menoleh ke belakang untuk melihat sekelompok gadis ini, dan pada saat yang sama, mendengus dengan jijik, 12 juta, itu hanya sebagian kecilnya. Jika aku memberitahumu bahwa Kevin Ye, orang ini menghasilkan miliaran koin gadis-gadis yang lembut dalam satu malam, maka tidakkah kau akan langsung menerkamnya dan membalasnya dengan tubuhmu? Pukul 10.30, pukul 10.30. Para siswa proyek lari jarak jauh 10.000 meter putra telah memulai persiapan mereka. Para siswa dari 10, proyek lari jarak jauh 1.000 meter telah memulai persiapannya. Tepat saat semua orang mendiskusikan tentang aset Kevin Ye, siaran sekolah mulai berbunyi. Kevin Ye melirik ke lapangan dari sudut matanya, dan tertawa, ini akan segera dimulai. Aku benar-benar menantikannya. Setelah pengumuman siaran, kelas 11 tahun kedua mulai mendidih lagi, diam, tenang, pertunjukan yang bagus telah dimulai. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. 10.000 meter, kita akan diam-diam menunggu dan melihat bagaimana Marshall Ye meninju Qiao Yu. Hehe, 1 juta, itu 1 juta. Jika Marshall Ye menang, aku harus membuatnya mentraktir. Benar, benar. Saat mereka berbicara, tatapan beberapa gadis telah mendarat pada Lin Sailing yang diam. Pada saat ini, Lin Sailing sepenuhnya terfokus pada Kevin Ye, jadi bagaimana dia bisa memperhatikan tatapan mereka. Baru setelah menoleh, Lin Sailing berkata, Qian Yu, mengapa kalian semua menatapku seperti itu? Hehe, Lin Sailing, semua orang tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan Marshall Ye. Jika dia menang kali ini, kamu membantu kami mengalahkannya, dan dia akan mentraktir kami makan malam-malam ini. Aku. Lin Sailing berkata dengan wajah gelisah, Qian Yu, seperti ini sepertinya bukan ide yang bagus. Ada apa? Kami tahu bahwa Marshall Ye memiliki hubungan terbaik denganmu, apakah kita akan makan besar malam ini atau tidak, semuanya tergantung padamu. Zhang Qianyu mengedipkan mata padanya. Lin Sailing merasa tidak berdaya, dia menundukkan kepalanya, dan bergumam, baiklah, kalau begitu aku akan mencoba yang terbaik. Sebelum pertandingan dimulai, sekelompok siswa kelas 11 tahun kedua ini sudah berencana untuk menjarah tempat itu. Di sisi lain, Kevin Ye berkata kepada si kecil dalam pelukannya, kucing pemalas kecil, kakak akan berpartisipasi dalam turnamen. Ikuti kakak Howard Zhang ke samping dan dukung kakak. Si kecil berambut biru mendengus, dan menatap Howard Zhang dengan jijik. Kemudian, dia membenamkan kepalanya di dada Kevin Ye, dan menggelengkan kepalanya dengan tidak senang. Wajah Kevin Ye tiba-tiba dipenuhi dengan kesusahan, dan dia berpikir dalam hatinya, bocah lengket ini, apa yang harus aku lakukan sekarang? Mia Fang melihat bahwa Kevin Ye sedang dalam situasi yang sulit, dan segera maju untuk menggodanya, adik kecil, kakak akan membawamu makan makanan lezat, oke? Awalnya, Mia Fang ingin bertanggung jawab atas Kevin Ye, tetapi dia tidak menyangka si kecil itu tidak memberinya muka sama sekali. Dia menatap dingin ke arah Mia Fang, dan mendengus. Seketika, semua orang merasa canggung. Begitu saja, lebih dari 10 menit kemudian, pemandangan ajaib terlihat oleh semua orang di lintasan. Dalam program lari 10.000 meter, pria yang mengenakan nomor 10 orang olahraga sedang melakukan pemanasan dengan seorang anak di tangannya. Qiao Yu dan Zhao Longxing yang berada di sampingnya hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan ini. Tuan Muda Yu, cepat lihat. Apa yang sedang dilakukan Ye bodoh, dia benar-benar menggendong anak itu keluar. Mungkinkah dia ingin menggendong anak itu dan berlarian bersamanya? Qiao Yu tertawa, dan berkata dengan nada meremehkan, siapa yang tahu? Namun, lebih baik menggendong seorang anak di tangannya, dia pasti akan kalah kali ini. Surga benar-benar di pihakku. Hehe, Tuan Muda Yu benar-benar diberkati, 1 juta mudah. Melihat Kevin Ye seperti ini, Qiao Yu merasa bahwa kemenangan sudah dalam genggamannya, dan mulai berbicara dengan arogan, menang melawan orang bodoh terlalu mudah, karena kamu bahkan tidak tahu kapan dia akan melakukan hal bodoh. Jangankan Qiao Yu dan Zhao Longxing, bahkan siswa lain yang berpartisipasi dalam kompetisi itu memandang Kevin Ye dengan senyum mengejek. Beberapa dari mereka bahkan melebih-lebihkan dan menunjuknya. Namun, mereka tidak dapat disalahkan untuk ini. Satu-satunya orang aneh dalam seluruh sejarah adalah Kevin Ye, satu-satunya orang yang akan menggendong seorang anak dan berpartisipasi dalam turnamen sekolah.
Saat berdiri di tribun, Howard Zhang berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Saudara Ye memang bukan orang biasa. Hanya dia yang mampu melakukan hal istimewa seperti itu. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, Marsekal Ye hampir menjadi gila, menggendong anak itu dan bersaing dengan Qiao Yu, bagaimana dia bisa menang? Benar, sepertinya kebodohan Marsekal Ye telah kembali. Amin. Makan besarku, makan besarku. Sepertinya aku akan gagal lagi. Pada saat ini, baik di atas panggung maupun di luar panggung, tatapan semua orang tertuju pada Kevin Ye. Ada aliran ejekan yang tak ada habisnya dari seluruh taman bermain. Harus dikatakan bahwa Kevin Ye memiliki kemampuan seperti ini. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi pusat perhatian. Pertandingan sudah dimulai saat ini. Namun, wasit dan guru olahraga lainnya tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. Setelah menunda selama 5 menit, dia melihat hakim berjalan ke arah Kevin Ye dengan wajah serius. Wasit setengah baya itu berjalan ke depan Kevin Ye dan menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia bingung ketika dia berkata, "Siswa, apakah kamu siap untuk membawa anak untuk berpartisipasi dalam kompetisi seperti ini?" Kevin Ye menoleh ke belakang dan berkata, apakah peraturan melarangnya?" Wasit setengah baya itu terkejut dan berkata, "Apakah kamu yakin?" Namun, sebagai guru olahraga dan wasit Anda, saya harus mengingatkan Anda bahwa lari 10.000 meter adalah lari yang sangat menuntut dan melelahkan. Tidaklah tepat bagi Anda untuk mengandung dan berpartisipasi di dalamnya. Dan itu akan memengaruhi hasil akhir Anda. Anda harus memikirkannya baik-baik. Kevin Ye menyipitkan matanya dan tertawa, "Tidak apa-apa guru, bagaimanapun juga persahabatan adalah yang utama, dan kompetisi adalah yang kedua. Aku akan mengukur kekuatanku." Melihat Kevin Ye bersikeras, hakim tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk ke arah Kevin Ye dan memperingatkannya lagi, "Ini bisa dianggap sebagai membawa beban berat saat berlari. Jika kamu tidak bisa berlari, yang terbaik bagimu untuk mengambil inisiatif dan pergi, jika tidak, akan ada masalah." "Aku tahu, terima kasih guru." Kevin Ye tertawa dengan niat baik dan mengangguk. Melihat pemandangan ini, Qiao Yu hampir mengompol karena tertawa. Sambil menggertakkan giginya karena marah, Qiao Yu berpikir dalam hati, "Ye bodoh, aku tidak percaya kamu bisa berlari melewatiku sambil menggendong seorang anak. Bersiaplah untuk dengan patuh memberiku uang." Bab 345 Bukankah kau membuatnya terlalu jelas? Menghadapi Kevin Ye yang tiba-tiba menjadi bodoh, dia sangat senang. Menggendong seorang anak berarti dia harus memiliki berat setidaknya 30 hingga 40 kilogram. Hanya dalam beberapa menit, semua anggota tim telah selesai melakukan pemanasan. Hakim menatap Kevin Ye sekali lagi, melihat bahwa siswa lainnya tidak berniat untuk menyerah dan pergi, dan tidak meletakkan anak itu di lengannya. Tak berdaya, wasit mengangkat lembing di tangannya dan berteriak kepada 7 atau 8 atlet, "Semua orang bersiap, bersiap." Peng! Dengan suara tembakan, 7 atau 8 atlet terdorong keluar dari landasan mereka sendiri. Terutama karena kecepatan Qiao Yu secepat citah kecil. Lihat, Qiao Yu. Sial, orang itu pasti telah memakan beberapa stimulan untuk dapat berlari begitu cepat. Pada saat ini, separuh tatapan penonton terfokus pada Qiao Yu, sementara separuh lainnya telah mendarat pada Kevin Ye. Ini karena mereka berdua tampaknya membentuk kontras yang tajam. Qiao Yu telah melepaskan kekuatannya sejak awal, bergerak secepat angin saat ia menyerbu ke depan. Adapun Kevin Ye, yang menggendong seorang anak, ia mengikuti di belakang kelompok itu dengan goyah. Tentu saja, ada orang lain di belakang kelompok itu, dan itu adalah Zhao Longxing. Misi Zhao Longxing sangat sederhana, yaitu menyaksikan seluruh penonton melihat Kevin Ye mati. Ia tidak mengejar peringkat apapun, jadi melihat Kevin Ye berlari sambil bergoyang maju mundur, ia merasa sangat senang di dalam hatinya. Berlari bukanlah kelebihan Marshal Ye. Melihat keadaan Kevin Ye saat ini, para petinggi kelas 11 telah menunjukkan ekspresi kecewa. Namun, orang lain membantah, "Cek, membiarkanmu menggendong seorang anak dan berlari sejauh 10.000 meter hanya untuk melihat, aku khawatir kau tidak memiliki kecepatan Marshal Ye." Amin. Semoga Marshal Ye menang, bolehkah aku berpesta malam ini? Meskipun siswa tahun kedua seperti kelas 11 kecewa, mereka masih cukup sopan ketika berbicara dengannya. Namun kelas-kelas lain berbeda. Setiap kali Kevin Ye berlari melewati kelas, dia akan mendengar ejekan mengejek dari Fang Zheng, turun, Ye bodoh. Benar, lebih seriuslah. Kita sedang berkompetisi, apa yang kita lakukan berlari sambil menggendong anak-anak. Oh, Kevin Ye,
sebaiknya kamu jangan lari, itu terlalu memalukan. Kamu telah kehilangan seluruh mukamu di sekolah kita. Aku ingin tahu pesawat macam apa yang ditumpangi orang ini. Mungkin karena otaknya tidak berfungsi dengan baik dan dia menderita penyakit lama. Ejekan dan lelucon yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke telinga Kevin Ye, gelombang demi gelombang. Kevin Ye tidak terlalu memikirkannya, tetapi si kecil dalam pelukannya tampak sangat marah. Seolah-olah dia bisa merasakan gerakan abnormal si kecil di lengannya, Kevin Ye dengan lembut membelai kepala si kecil dan menghiburnya, makhluk kecil, jangan pedulikan itu hanya omong kosong yang tidak perlu kamu perhatikan. Telapak tangan Kevin Ye tampaknya sangat berguna, karena si kecil segera mendengus seperti anak manja. Ekspresi di matanya tidak lagi galak, tetapi menjadi lebih lembut. Setelah bergumam sendiri, si kecil bersandar di bahu Kevin Ye dan tertidur lagi. Pada saat ini, Qiao Yu memimpin jalan di garis depan kelompok. Dari waktu ke waktu, Qiao Yu akan menoleh untuk melihat posisi Kevin Ye, masih sedikit khawatir. Qiao Yu menghela napas lega ketika dia melihat Kevin Ye terlempar keluar setengah lingkaran olehnya. Kemudian dia mencubit hidungnya sendiri dan berkata, orang bodoh ingin bertarung denganku. Kau bahkan tidak punya kesempatan. Dengan itu, Qiao Yu sekali lagi meningkatkan kekuatan kudanya dan dengan ganas berlari maju. Sial, Qiao Yu gila, dia benar-benar berlari sangat cepat. Sepertinya tidak ada ketegangan untuk peringkat teratas 10.000 meter ini. Ini pasti salah Qiao Yu. Aku merasakan hal yang sama. Sekelompok guru pendidikan jasmani semua melihat pemandangan ini, memuji kinerja Qiao Yu tanpa henti, dan memuji penampilannya hanya dengan melihatnya. Hei, lihat, bukankah itu ahli nomor 1 sekolah yang baru, Kevin Ye, yang memegangi seorang anak sambil berlari. Sepertinya staminanya tidak begitu bagus, jauh lebih rendah daripada Qiao Yu. Hehe, Pak Tua Liu, pandai bertarung tidak berarti kau pandai berlari. Atletik masih bergantung pada ketekunan dan latihan. Dan bertarung bergantung pada keterampilan dan kekuatan ledakan. Bagaimanapun, seseorang tidak mungkin bisa serba bisa. Kurasa bocah itu menyebalkan. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, tetapi dia malah membuat anak entah dari mana. Ini jelas alasan kegagalannya. Ini adalah tipe orang yang paling kubenci. Kelompok guru pendidikan jasmani yang datang untuk menonton kesenangan ini adalah satu kalimat darimu, kataku. Tentu saja, topik mereka tidak pernah meninggalkan Kevin Ye dan Qiao Yu. Bagaimanapun, keduanya adalah fokus utama perhatian semua orang. Namun, jarak 10 km ini bukanlah sesuatu yang dapat dibedakan dalam waktu singkat. Lapangan sekolah adalah 800 meter dalam lingkaran, 10.000 meter dalam lingkaran, itu 12,5 putaran. Bukan tugas yang mudah untuk menyelesaikan 12,5 putaran. 3 putaran. Ketika Qiao Yu mencapai putaran ketiga, Kevin Ye baru saja menyelesaikan putaran keduanya. Qiao Yu berlari melewati Kevin Ye dengan penuh semangat, dan dengan angkuh membuat gerakan berbentuk V ke arah Kevin Ye. Kemudian, dia mengangkat ibu jarinya yang besar ke atas, dan dengan berat menunjuknya ke tanah, Ye bodoh, kamu pasti kalah kali ini. Saat dia berbicara, Qiao Yu bergerak secepat seolah-olah dia sedang terbang dan pergi dalam awan debu. Setelah 3 putaran dan 2.400 meter, semua orang mulai rileks dan menjadi lelah. Emosi mereka tidak lagi tegang seperti sebelumnya, dan bahkan kecepatan mereka telah berkurang sedikit. Bagaimanapun, mereka telah mencapai titik kritis dalam waktu lari mereka. Dalam keadaan ini, bahkan Qiao Yu yang memimpin tidak terkecuali. Namun, keuntungan Qiao Yu memang terlalu besar. Masih ada celah kecil setengah lingkaran antara dia dan tempat kedua, jadi dia punya modal untuk mengendur. Ketika semua orang berada di titik kritis kelelahan, kekuatan fisik, dan tekad mereka, Kevin Ye kemudian mulai bergerak maju perlahan. Hehe, sepertinya kalian hanya memiliki kemampuan ini. Kalau begitu, aku minta maaf, tapi aku ingin mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua. Tepat ketika tidak ada yang menduganya, kaki Kevin Ye mulai mempercepat langkahnya. Kecepatannya sangat cepat, secepat kilat. Yang selalu berada di samping Kevin Ye, melompat ketakutan. Tepat ketika Zhao Longsing ingin maju dan menghentikannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengikuti langkah Kevin Ye apapun yang terjadi, dan hanya bisa menghela nafas. Kepergian Kevin Ye yang tiba-tiba membuat para penonton berteriak kaget sekali lagi, terutama siswa tahun kedua. Masing-masing dari mereka melompat kegirangan. Sangat cepat, sangat cepat. Apakah ini kecepatan manusia? Membawa seorang anak, bagaimana dia bisa berlari begitu cepat? 1, bagus, kita akan berlari seperti ini saja. Marshal Ye,
kamu bisa melakukannya, kita sudah melampaui satu. Di lintasan, meskipun Kevin Ye cepat, itu bukan kecepatan tercepatnya. Lagi pula, bagi seseorang yang bisa berlari secepat yang diinginkannya, terlalu mudah baginya untuk menghadapi para siswa ini. Berdiri di tribun, Howard Zhang tidak merasakan tekanan apapun. Melihat Kevin Ye yang terbang, dia tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus kecepatan 70 meter, bebas dan santai dalam suasana hati. Semoga tujuannya adalah lautan cinta, berlari dengan kecepatan penuh sambil bermimpi mencapai sisi lain. Yang kedua, hebat sekali. Marshall Ye telah melampaui yang kedua. Yang ketiga, haha. Kita menang. Kita menang. Aku sudah bisa melihat pesta melambai ke arah kita. Para siswa tahun kedua, kelas 11, sangat gembira, sementara siswa lain di tribun sudah tercengang. Satu persatu, mereka saling memandang, dan berpikir dalam hati mereka, apakah dia manusia. Namun, masih ada seseorang yang dengan jijik berkata, "Huff, si bodoh Ye mulai menjadi gila lagi." Dengan teknik larinya, dia bahkan tidak perlu melewati lingkaran sebelum dia tidak berguna. Dan di bawah tribun, di sisi kiri lapangan, guru Pe yang mengatakan bahwa jalang licik Kevin Ye juga tercengang. Dia belum pernah melihat kecepatan Kevin Ye sebelumnya. Menelan ludahnya, sementara rekan-rekannya mengejeknya, guru itu bersikeras, omong kosong. Bagaimana dia bisa berlari 10.000 meter seperti itu? Kurasa dia akan kelelahan paling lama dalam 30 detik. Kevin Ye saat ini tidak dapat mendengar sorak-sorai, dorongan, atau suara ejekan dan penghinaan dalam suaranya. Pada saat ini, Kevin Ye telah melampaui semua orang di belakangnya, dan mendekati Qiao Yu. Sekelompok siswa di belakangnya melihat sosok yang masih berlari dengan anak itu di lengannya. Mereka semua mengutuk dalam hati mereka, seolah-olah tidak ada keadilan di dunia ini. Qiao Yu, yang berlari di depan kelompok itu, merasakan tekanan yang sangat besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat jarak antara Kevin Ye dan dirinya sendiri. Merasa jarak di antara mereka semakin dekat, Qiao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Saat dia berpikir, Qiao Yu sekali lagi menunjukkan kekuatan di bawah kakinya, ingin berlari lebih cepat. Namun, sangat disayangkan bahwa dia hanya memiliki sedikit kemampuan. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak akan bisa mempercepatnya. Melihat Kevin Ye mengejarnya dari belakang, Qiao Yu tidak berdaya. Mereka hanya bisa melihat dengan tidak berdaya saat Kevin Ye melampaui mereka. Saat dia melewati Qiao Yu, Kevin Ye dengan sangat tidak sopan mengangkat saudaranya yang besar dan jempolnya ke arah Qiao Yu, dan kemudian, dengan keras menunjuk ke tanah. Tindakan yang sama, menyebabkan Qiao Yu merasakan penghinaan yang luar biasa. Qiao Yu saat ini merasa seolah-olah dia sudah gila, dia meraung, sialan, kemana perginya Zhao Longxing terkutuk itu. Hentikan dia, hentikan orang gila ini. Tepat saat Qiao Yu hampir kehilangan semua harapan, sosok Zhao Longxing tiba-tiba muncul di depan mereka. Saat itu, Zhao Longxing sengaja memperlambat langkahnya. Dia sudah tertinggal 2 kali dan sedang menunggu Kevin Ye. Saat dia berlari, Zhao Longxing terus menoleh untuk melihat Kevin Ye, yang bergegas dari belakang seperti angin. Dia mendengus dingin, dasar bodoh, mari kita lihat bagaimana kau bisa lari kali ini. Saat dia berkata demikian, Zhao Longxing dengan ganas menoleh, dan menyimpang dari lintasannya, menuju ke arah Kevin Ye. Setelah itu, dia merentangkan kedua tangannya, seolah-olah dia akan mencegat Kevin Ye. Sial, apa yang orang itu coba lakukan? Sial, mereka mencoba menghentikan Kevin Ye, bukankah ini terlalu jelas? Hina, tak tahu malu. Bab 346 dia muntah darah lagi. Melihat betapa tidak tahu malu dan tidak tahu malunya Zhao Longxing, semua siswa di antara penonton menjadi marah. Semua jenis umpatan dan raungan terdengar. Terutama para gadis kelas 11 tahun kedua, mereka benar-benar ingin menyerbu gerombolan hijau dan menghajar Zhao Longxing. Terlalu tidak tahu malu, bagaimana Zhao Longxing bisa melakukan ini, apakah dia masih punya sedikit rasa sportif? Dari apa yang kulihat, dia jelas melakukan ini atas perintah Qiao Yu. Huff, Qiao Yu terlalu tidak adil, jika dia tidak bisa melarikan diri, dia bisa saja memainkan semua trik kecil ini. Benar. Bagaimana mungkin aku dulu buta dan menjadi penggemarnya? Jangankan para siswa kelas 11 tahun kedua ini, bahkan Qiao Yu pun bingung dan memarahi dirinya sendiri dalam hatinya. Zhao Longxing, apakah kamu babi? Tuan muda ini menyuruhmu menghalanginya dalam kegelapan, siapa yang menyuruhmu melakukannya dengan begitu berani?
Bodoh, bodoh. Namun, Qiao Yu tidak peduli tentang itu sekarang, selama dia bisa menang, itu akan menjadi kabar baik. Melihat Zhao Longxing telah berbalik dan membuka lebar kedua tangannya, langkah kaki Qiao Yu tak dapat menahan diri untuk tidak mempercepat langkahnya, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melampaui Kevin Ye. Mengenai barikade di depannya, Kevin Ye dapat melihatnya dengan jelas. Ia tertawa dingin, dan berkata tanpa sedikit pun kesan sopan, Zhao Longxing. Karena kau ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu. Setelah mengatakan itu, Kevin Ye tidak memperlambat langkahnya, tetapi malah mempercepat langkahnya dan menerkam ke arah Zhao Longxing. Suara angin bergema di samping telinga Zhao Longxing, membuatnya takut setengah mati. Tidak baik, sesuatu yang buruk akan terjadi. Jika kita bertabrakan dengan kecepatan secepat itu, kita akan tamat. Cepat dan beritahu staf medis, sebelum beberapa guru pendidikan jasmani dapat menyelesaikan kata-kata mereka, mereka mendengar suara ledakan keras dari sisi lain. Di depan ribuan guru dan siswa di seluruh sekolah, tubuh Kevin Ye seperti tank saat ia bergegas dan menabrak Zhao Longxing. Namun, Zhao Longxing tidak mampu menghentikan Kevin Ye, dan tubuhnya yang beratnya lebih dari 50 kg benar-benar terlempar di depan mata semua orang. Ia terlempar ke udara lalu terbang jauh, menghantam halaman rumput yang tidak terlalu jauh. Pada saat itu, pertama kalinya Zhao Longxing merasakan ancaman kematian, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Rasa sakit itu membuatnya merasa seperti akan mati lemas, tetapi ia pingsan dalam sekejap mata. Kau pantas menerima hukuman. Para siswa di tribun bergumam tanpa henti, seolah-olah tidak ada yang ingin bersimpati dengan Zhao Longxing. Kevin Ye berpura-pura tidak menghentikan mobilnya, dan berlari beberapa langkah, tetapi dengan sangat cepat, dia berbalik dan berlari menuju halaman rumput. Dia berjongkok dan menatap Zhao Long yang tidak sadarkan diri dengan ekspresi menyesal. Ah, Zhao Longxing, oh Zhao Longxing, mengapa kamu harus melalui semua masalah ini? Meskipun tidak ada yang mendengar apa yang dikatakan Kevin Ye, melihat penampilannya, dia sebenarnya bersedia meninggalkan lintasan untuk mengamati seseorang yang dengan sengaja menghalangi jalan mereka, dan seluruh stadion langsung bertepuk tangan. Kevin Ye, kerja bagus. Marsekal Ye, kami mendukungmu. Kevin Ye, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Ini adalah sportivitas. Bahkan para wasit dan petugas medis yang bergegas datang dari jauh memandang Kevin Ye dengan kagum. Baru sekarang wasit setengah baya itu mengingat apa yang dikatakan Kevin Ye sebelum dia mulai berlari. Anak di depannya memang telah melakukannya. Menghadapi situasi yang tiba-tiba seperti itu, Qiao Yu yang berada di belakang juga terkejut, tetapi Qiao Yu tidak lari dari jalurnya untuk memeriksa luka Zhao Longxing seperti yang dilakukan Kevin Ye. Setelah berhenti sebentar, Qiao Yu sekali lagi berlari ke depan. Melampaui Kevin Ye, kau pasti melampaui si bodoh itu. Qiao Yu tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Hanya dalam waktu singkat, Qiao Yu telah melampaui Kevin Ye dan sekali lagi menjadi pemimpin. Namun, tindakannya ini sangat tidak berarti dan rendah di mata semua siswa yang berada di tahun kedua sekolah menengah atas dibandingkan dengan kelas 11, sama sekali tidak sebanding dengan Kevin Ye. Pria Qiao Yu ini benar-benar tidak manusiawi. Benar, benar. Jelas bahwa Zhao Longxing terluka karena dia. Dia bahkan tidak meliriknya. Bahkan jika dia menang, aku tetap memandang rendah dia. Ya, kami jelas tidak menyetujui tempat pertama seperti itu. Qiao Yu saat ini tidak peduli dengan semua ini, berlari lurus ke depan, saat ini dia telah menyelesaikan misi untuk ke-8 kalinya, sepertinya kemenangan sudah di depan mata. Pada saat yang sama, juri dan petugas medis telah mencapai halaman. Beberapa petugas medis membawa tandu dan membawa Zhao Longxing pergi. Adapun wasit, dia menatap Kevin Ye dengan pujian di matanya dan memberi Kevin Ye acungan jempol besar, berkata, anak baik, kerja bagus. Baiklah, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Serahkan saja teman sekelas yang terluka ini kepada anggota staf rumah sakit. Kamu dapat melanjutkan kompetisi. Kevin Ye tertawa terbahak-bahak, melihat Qiao Yu yang berlari panik di depan. Kevin Ye berkata, apakah aku masih bisa terus bertanding? Tentu saja, terlepas dari apakah kamu bisa mendapatkan tempat pertama kali ini, di hatiku seluruh sekolah, kamu tetap yang pertama. Baiklah, mari kita lanjutkan berkompetisi. Baik, Tuan. Kevin Ye mengangguk, lalu kembali ke panggungnya sendiri. Melihat Kevin Ye telah kembali, teriakan gembira segera terdengar dari lapangan. Kevin Ye, lakukan yang terbaik. Kevin Ye, lakukan yang terbaik. Ejekan, penghinaan, dan hinaan dari sebelumnya semuanya tersapu,
hanya menyisakan suara dorongan yang teratur dan bergema ini. Mendengar bahwa seluruh penonton bersorak untuk Kevin Ye, darah di hati Qiao Yu mendidih saat gelombang kemarahan melonjak di dalam hatinya. Mengapa, 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 mengapa aku tidak bisa dibandingkan dengan si bodoh itu? Tidak peduli apa bagusnya dia. Tidak, tidak, aku harus menang, aku harus menang, aku harus membuat semua orang melihat bahwa aku lebih kuat dari si bodoh itu. Aku ingin memberitahu Lin Sailing bahwa memilih si bodoh itu salah. Setelah menarik napas dalam-dalam, Qiao Yu maju ke depan dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, Qiao Yu dan Kevin Ye telah terpisah lebih dari setengah lingkaran. Hanya tinggal 3 putaran lagi sebelum akhir, Qiao Yu menggertakkan giginya dan terus mempercepat, menambah kecepatannya, dan menambah kecepatannya. Namun, jarak ini tidak berarti apa-apa bagi Kevin Ye. Seolah-olah dia sedang terbang, Kevin Ye berlayar lagi, dan berkata, baru 600 meter, ini benar-benar mudah dan menyenangkan. Pada saat ini, Qiao Yu sudah basah kuyup oleh keringat, tetapi tidak ada setetes pun keringat di dahi Kevin Ye. Lihat, lihat, Kevin Ye mengejar. Ya, Kevin Ye sangat cepat, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Hehe, tidak peduli apa yang mereka katakan, kamu masih ahli nomor 1 di sekolah ini. Cepat, tentu saja. Kevin Ye, lakukan yang terbaik. Kevin Ye, lakukan yang terbaik. Di tengah sorak-sorai, Kevin Ye dengan cepat menutup jarak antara dia dan Qiao Yu. Dari 600 meter, menjadi 500 meter, lalu 100 meter, lalu 30 meter, jaraknya semakin pendek, dan tekanan yang dirasakan Qiao Yu juga semakin besar dan besar. Ketika ronde ke-10 hampir berakhir, Kevin Ye telah melampaui Qiao Yu sekali lagi. Pada saat dia melewati Qiao Yu, mata Kevin Ye menjadi sedingin es, dan berkata di samping Qiao Yu, ini bukan cara untuk menang, Qiao Yu, tunggu saja uangnya diberikan kepadaku. Qiao Yu tercengang. Dia tidak bisa menghentikan rasa takutnya, dan berkata dengan ekspresi tidak percaya, dia telah menyusul, dan dia telah menyusul lagi. Ini tidak mungkin, aku jelas jauh di depannya. Melihat Kevin Ye telah melampaui Qiao Yu, seluruh lapangan sekali lagi dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Kevin Ye, kerja bagus. Marsekal Ye, lari, lari. Kami sangat menghormatimu. Tanpa disadari, beberapa penggemar Kevin Ye sudah mulai berlari menuju garis finish sepanjang 10.000 meter, siap merayakan kemenangannya. Namun, saat Kevin Ye semakin dekat dengannya, kecepatannya mulai melambat. Jangan berhenti, Kevin Ye, jangan pernah berhenti, masih ada 2 putaran lagi, kita sama sekali tidak boleh kalah. Seketika, siswa kelas 11 tahun kedua menjadi khawatir dan gugup. Melihat langkah kaki Kevin Ye melambat, Qiao Yu, yang berada di belakangnya, tampaknya sekali lagi melihat harapan. Sambil tertawa, Qiao Yu berkata, Ye bodoh, apakah kau benar-benar berpikir kau adalah dewa? Apa, sekarang kau tidak punya cukup stamina, mari kita lihat seberapa hebat tuan muda ini akan membunuhmu di bawah kuda. Dengan itu, Qiao Yu meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Seperti anak panah, ia melesat maju, berusaha melampaui Kevin Ye. Namun setelah menerobosnya sekali, Qiao Yu benar-benar tercengang. Karena ia melihat bahwa Kevin Ye bahkan tidak berjarak 100 meter darinya, tetapi tidak peduli seberapa banyak ia meningkatkan kecepatannya, ia tidak dapat memperpendek jarak. Kevin Ye saat ini tampak seperti sedang bergoyang, dan maju ke depan dengan santai. Namun, selama Qiao Yu meningkatkan kecepatannya, Kevin Ye dapat menjamin bahwa ia akan berakselerasi dengan kecepatan yang sama. Jadi, ketika berlari maju mundur, perbedaan antara keduanya masih sekitar 100 meter. Kevin Ye saat ini tidak menganggap serius kompetisi ini lagi. Ia hanya mempermainkan Qiao Yu. Qiao Yu secepat dirinya, dan Qiao Yu selambat dirinya. Bagaimanapun juga, jarak 100 meter ini seperti jurang yang sangat besar yang tidak dapat dilintasi. Pada saat ini, Qiao Yu sangat marah hingga ia mulai mengumpat, apa-apaan ini? Aku tidak percaya bahwa dalam jarak 100 meter yang pendek ini, aku tidak akan dapat melarikan diri. Sambil berkata demikian, Qiao Yu terus meningkatkan kecepatannya, tetapi hasilnya tetap sama. Melihat bahwa ia hanya tinggal setengah putaran lagi dari garis finish, stamina Qiao Yu benar-benar habis, tetapi ia tetap tidak ingin menyerah. Ia memasuki kondisi ketegangan yang tak tertandingi, berlari kencang sepanjang jalan. Segera, 200 meter, 150 meter, 100 meter. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Kevin Ye.
Tanpa diragukan lagi, Kevin Ye adalah orang pertama yang berlari ke garis finish dengan kecepatan yang sama dengan Qiao Yu, dan menjadi yang pertama. Ya, juara pertama, hebat sekali, hebat sekali. Seketika, seluruh stadion dipenuhi sorak-sorai. Sementara Qiao Yu saat ini masih berjarak lebih dari 100 meter, melihat Kevin Ye menggendong seorang anak dan bergegas ke garis finish begitu saja, seluruh tubuh Qiao Yu sudah dalam suasana hati yang buruk. Berkeringat deras, dia perlahan berhenti bergerak. Pupil matanya membesar, dan sorak-sorai tidak lagi terdengar. Aku kalah, aku tetap kalah. Setelah dia menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri, tidak diketahui apakah itu karena kemarahan yang menyerang hatinya, atau karena dia sangat putus asa, atau karena dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Qiao Yu jatuh ke atas panggung dengan bunyi gedebuk, dan memuntahkan seteguk darah. Setelah itu, dia pingsan. Kevin Ye melihat ke belakang tanpa daya, dan tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Aku sudah bilang padamu bahwa tubuh adalah kekuatan revolusi, mengapa kamu berlari begitu keras? Sungguh tragis.